Gusti Allah Maha Welas Maha Asih. Gusti Allah itu mencintai semua makhluk. Kata Sayyidina Udin, andai kata nih, Allah itu membenci orang Kristen, membenci orang Hindu, mereka nggak akan bisa tertawa. Dan yang menciptakan oksigen semuanya Allah, yang menciptakan alam semesta, semua mereka bisa tertawa. Kenapa? Karena Allah mencintai semua makhluk ciptaannya. Nah, kalau Gusti Allah mencintai semua makhluk ciptaannya, apapun agamanya, ya kita sebagai hambanya ya sama. Jangan sampai membeda-bedakan ras, suku, ataupun agama. Kita mencintai semua sama. Nah, urusan saya dengan Allah ya zikirnya. Ini ya urusan saya. Tapi apa yang Allah berikan kepada seluruh makhluk itu tanda bahwa Allah itu mencintai seluruh makhluknya. Nah, kalau kita gimana? Ya kalau kita mengenal Allah ya kita harus mencintai seluruh makhluk yang ada di sini. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah orang paling banyak yang memberi manfaat. Jadi kalau kita memberi bantuan, nggak usah pilih-pilih agamanya apa, semua dikasih. Karena Allah juga nggak pilih-pilih. Mau agamanya apa juga dikasih makan. Emangnya kalau agamanya bukan Islam juga dikasih makan? Enggak, semuanya dikasih kok. Di dunia ini sama. Nah, urusan zikir urusan kita pribadi, urusan sholat urusan kita pribadi. Itu kekuatannya Allah. Jadi zikir, ibadah yang kita lakukan adalah kekuatannya Allah. Lu kok bisa kekuatannya Allah? Karena kita bisa berzikir, bisa sholat, karena diberi kekuatan dari Allah. Kalau Allah nggak menghendaki kita sholat, bagaimana caranya kita bisa sholat? Zikir aja nggak bisa, itu artinya Allah sudah berkehendak. Jadi jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Oh, saya tiap malam Jumat baca Yasin 40 kali. Saya tiap malam baca sholawat 10.000 kali. Yang bisa membuat itu kita atau Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh sombong dengan amalan kita. Urusan amal kita, urusan pribadi kita dengan Allah. Dengan apa? Dengan bersyukur. Artinya ini semua bagaimana? Artinya ini semua kita dapat ilmu dari mursyid adalah untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita bisa mengenal Allah itu bagaimana, kan berarti kita harus tahu apa yang diketahui oleh mursyid kita. Apa yang diketahui oleh mursyid kita hanya keluar kata-kata itu cahaya. Ketika mursyid kita memberikan subah, walaupun pakai internet ditulis apapun, itu sebenarnya cahaya itu masuk ke internet, masuk melalui suara, ditangkap. Makanya pemahaman murid-murid ini kok bisa beda-beda. Ada yang bisa nangkep, ada yang nggak bisa nangkep. Lah yang bisa nangkep yang bagaimana? Yang aliran listrik tadi, nggak mungkin tembaga yang mengalirkan arus listrik bisa disambungkan ke kayu. Tembaga yang mengalirkan arus listrik yang untuk bisa menerima arus listrik itu harus dengan tembaga juga nyambungnya. Nah, supaya kita bisa nyambung ke mursyid kita, caranya adalah dengan ini tadi dua, zikir harian dan zikir khatam kajian berjamaah, supaya kita nyambung. Kalau sudah nyambung berarti kita paham apa yang dimaksudkan oleh mursyid kita. Kita baca internet langsung paham. Kenapa? Udah nyambung. Tapi kalau kita nggak nyambung, itu pikirannya beda-beda, akhirnya yang nyimpang jadi. Dan gimana caranya kita tidak menyimpang dari ajaran mursyid kita? Ya satu kok, sambungkanlah kolbu kita, sambungkanlah hati kita ke mursyid. Caranya kita ulang lagi, zikir harian dan zikir khatam qajian. Yang harian berarti harian, yang zikir khatam qajian berarti mingguan, dan itu berjamaah kalau zikir khatam qajian.